untuk doa hari ini, Bu Guru minta ketua kelas akan memimpin doa. Silakan dipersilakan. Terima kasih untuk ketua kelas dari kanan dulu. Oke, sudah siap semua? Ya, untuk pembelajaran di pada hari ini, Bu Guru tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Syakila. Ada kelompok Syakila kenapa? Jadi berapa orang yang hadir? 3. Nisa, Syakila, Paujan. Dari pertama Najib, Alisa. Jadi mari kita sama-sama doakan kepada mereka, semoga insya Allah mereka cepat sembuh. Amin. Dan bisa bergabung kembali di sama-sama. Oke. Baik anak-anak, hari ini materi kita ya masih dengan sistem perencanaan manusia. Oke, bulan kemarin ada apa kita buat media dulu? Hari Rabu kemarin. Kita sudah membuat media dari sistem perencanaan manusia. Nah, hari ini akan kita praktekkan di kelas bagaimana penggunaan media tersebut. Nah, sebelum itu Ibu Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada berapa tujuan? 2. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Oke, perhatikan ini media yang telah anak-anak buat kemarin ya. Ini sebentar masing-masing kelompok juga memegang media yang telah dibuat. Ini adalah apa? Media sistem pencernaan. Nah, jelas ini alat organ-organnya. Nah, jadi terlihat di media yang telah dibuat ini organ-organ pencernaan pada manusia apa saja? Ya, Mulut. ada mulut, Kerongkongan, hati, jantung, usus halus, sekarang Ibu Guru minta satu orang maju ke depan untuk memegangin. Saya. Ayo, silakan maju. Satu orang bisa menjelaskan apa saja organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Ayo, siapa? Maju. Kira-kira siapa yang bisa mengulang kembali organ-organ pencernaan manusia? Silakan jelaskan kepada teman-teman bahwa organ-organ pencernaan manusia ini terdiri. Mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, jantung dan
Oke, good. Tepuk tangan. Yang setuju betul yang disampaikan oleh Gibran? Luar biasa. Terima kasih Gibran. Silakan duduk kembali. Semua kelompok sudah punya media? Sudah. Sekarang setiap kelompok itu memperhatikan media yang ada. Nah, sambil melihat juga yang ada di tampilan LCD di depan ini, ya. Nah, berikut yang pertama, ya. Ibu guru akan menjelaskan ini. Nanti sebentar akan dibagikan LKPD masing-masing, ya. Secara singkat Ibu guru akan jelaskan bahwa sistem pencernaan itu terdiri atas organ-organ pencernaan. Ya, apa saja itu? Yang pertama, mulut. Mulut ini fungsinya untuk apa? Mengunyah makanan. Di dalam mulut itu kita terdapat gigi. Gigi pada saat kita memotong makanan. Di dalam mulut juga terdapat ada yang disebut dengan lidah. Lidah mengandung air liur. Di dalam air liur itulah dia nanti akan terdapat enzim. Apa itu enzim? Ya, itu dia berfungsi untuk mencerna makanan, untuk membantu proses pencernaan makanan di mana dia menghasilkan enzim. Nah, Ibu guru pernah tidak kalian makan nasi? Lama-lama kalian punya, apakah nasi itu kalian rasakan manis atau tidak? Tidak. Dapat rasa manis atau tidak itu nasi? Lama kelamaan dikunyah itu terasa manis karena ada apa di dalamnya? Ada enzim yang disebut dengan enzim tialin. Ya, ingat di dalam mulut juga itu dia menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan sehingga mengubah nasi atau bentuk karbohidrat menjadi apa? Gula. Nah, sesampai di mulut dan setelah dikunyah, diolah, potong-potong menjadi kecil, makanan akan kita telan melalui saluran yang disebut dengan apa? Kerongkongan. Kerongkongan inilah yang melihat yang ada di mediamu ini. Inilah yang disebut dengan kerongkongan. Ada gerakan peristaltik di mana dia meremas-remas makanan yang masuk ke saluran kerongkongan sehingga dia akan mendorong makanan itu jatuh di dalam lambung. Nah, bisa diulang lagi, dari mulut makanan akan diremas-remas menuju ke kerongkongan. Kerongkongan itu akan menyalurkan makanan sampai di lambung. Nah, kemudian di lambung untuk apa? Ya, disimpan sementara untuk diolah, dibentuk menjadi bubur. Nasi yang keras yang dikunyah itu lama-lama kelamaan disimpan di lambung itu untuk diolah, bentuknya seperti apa? Bubur. Bak bubur. Ya. Dari lambung, di dalam lambung juga ini terdapat ada yang disebut enzim apa saja yang ada di lambung? Pepsin. Apa lagi? Pepsin, renin, kapsino, singkatannya KPR. Renin, zat apa? Coba lihat. Enzim ya, KPR. Nah, antara lain adalah pepsin dan renin. Nanti cari lagi satu apa ya. Nah, berikut apa fungsinya? Untuk membantu proses pencernaan. Setelah di lambung, maka sisa-sisa makanan, bukan sisa-sisa, hasil dari pembuatan bubur yang ada di bentuk bubur yang ada di lambung itu akan diteruskan, dihaluskan. Yang disebut dengan usus halus. Nah, di usus halus itulah yang sebagai proses pencernaan selanjutnya setelah lambung. Ya, makanan diperhalus lagi di usus halus. Nah, ini usus halus dari
dari lambung sampai di usus halus. Apa fungsi daripada usus halus? Ya, proses pencernaan secara kimiawi dan penyerapan zat-zat makanan. Zat-zat makanan yang berfungsi akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang tidak berfungsi untuk disampaikan kemana? Diantar kemana? Usus besar. Ya, jadi sisa-sisa hasil pencernaan akan diedarkan ke usus besar. Ya, jadi yang masih berfungsi itu diedarkan oleh darah. Jadi darah ini yang akan membawa sari-sari makanan yang masih berfungsi oleh tubuh. Nah, sehingga orang bisa merasakan kenyang, orang bisa merasakan punya energi karena telah diedarkan oleh ke seluruh tubuh. Jadi bukan cuma ini yang kenyang, tapi hasilnya itu diedarkan ke seluruh tubuh. Siapa yang membawa itu? Darah. Nah, setelah itu zat-zat sisa itu akan diolah kembali di dalam lambung, ya, sehingganya penyerapan air-air yang ada di dalam bentuk sisa-sisa makanan itu akan membentuk seperti tinja atau fesis. Ya, itu dibuang kembali dan ditampung oleh siapa? Rektum. Ini dari hasil dari usus lambung, ini usus besar dari lambung, usus halus, baru kemudian usus besar. Nah, hati, ada yang bertanya, kalau hati tidak mau pakai atau tidak? Hati ini juga termasuk organ pencernaan. Untuk apa? Untuk dia menghasilkan apa? Ini kelompok berapa? Oke, kelompok 1 ini apa saja ini sisa pencernaan? Lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, anus. Jadi ini sudah diketahuikan kepada organnya. Nanti anak-anak yang kelompok 1 ditulis jadi fungsi ya, sesuai yang ada di KPD. Kemudian sebentar masing-masing kelompok akan maju mau mempresentasikan hasilnya. Oke? Mantap. Organ-organ pencernaan ini ada apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, anus. Nanti di kelompok ini akan menuliskan dulu organ-organnya, kemudian fungsinya. Selanjutnya nanti setiap kelompok kalian akan mempresentasikan bagaimana cara masuknya makanan hingga dan organ hasil. Oke? Organ pencernaan apa saja? Ada mulut, ada kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar. Nah, oke. Jadi kamu akan menuliskan organ-organnya, kemudian setelah itu organ-organ apa saja? Mulut, lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, anus. Sebentar kalian nanti akan menjelaskan fungsi-fungsinya dan bagaimana proses pencernaan makanan dari mulut hingga sampai anus ya? Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari makanan yang sudah diolah akan dimasukkan ke dalam mulut. Setelah itu di dalam mulut ada yang namanya gigi, berfungsi untuk mengunyah makanan agar sampai ke kerongkongan. Lalu di kerongkongan ada gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan agar sampai ke lambung. Sampainya di lambung, lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan tempat pengolahan makanan sebelum diteruskan ke usus halus. Sampai di usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari usus halus sampainya di usus besar terjadi penyerapan sisa
Raba-raba berfungsi untuk membantu proses pencernaan manusia. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses atau kotoran yang berasal dari usus besar. Sedangkan anus berfungsi sebagai jalan keluarnya feses atau tinja. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada yang ada? Saya ingin bertanya, apa fungsi dari anus? Apa fungsi daripada anus? Anus sebagai jalan keluarnya feses atau tinja. Ya, itu sebagai jalan keluarnya kotoran setelah sisa-sisa pencernaan. Jelas? Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok 3 dan 4 tadi, ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya akan berada di kelompok 3. Oke, kelompok 3, dengarkan pertanyaannya. Apa fungsi dari kerongkongan? Tunggu. Fungsi dari kerongkongan Jadi, dengarkan, sudah dengar ini? Fungsi dari kerongkongan tadi yang dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa kerongkongan itu akan membantu menyesatkan sistem. Ya, membantu makanan untuk diremas-remas. Itu disebut dengan gerakan peristaltik, ya. Sehingga makanan dari mulut hingga sampai ke lambung melewati kerongkongan. Nah, kelompok lain ada? Saya akan bertanya di kelompok keempat. Apa fungsi dari gigi? Oke, kita tampung pertanyaan kelompok lain. Nah, silakan. Oke. Apa fungsi dari usus besar? Nah, jadi tadi apa tadi? Fungsi gigi, apa fungsi dari usus besar? Nah, oke anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Ya, Ibu bertanya, ada pertanyaan? Ada? Nah, silakan Gibran. Materinya sudah jelas, ada yang kurang jelas? Kalau siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari, ya siapa yang bisa mengulang kembali? Silakan Gibran. Good, tepuk tangan untuk Gibran. Oke, ada dari yang lain mau? Oke, silakan. Saya sedang bertanya sistem pencernaan. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima sifat, yang ketujuh rektum, yang kedelapan anus. Oke, tepuk tangan untuk Reza. Terima kasih, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita telah pelajari, insya Allah kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat organ-organ yang sangat berfungsi, terutama saat kita makan. Nah, untuk itu kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas penyakit-penyakit atau gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Oke, cukup sampai di situ, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pertemuan selanjutnya. Demikian.